Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang identitas. Pentingnya identitas bagi setiap kehidupan kita ya. Saya baca dari Bilangan 13 ayat 28 dan 31. Saya bacakan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bapak Ibu, sebenarnya bangsa Israel ini sudah masuk ke lembah Eskol dan membawa hasil daripada tanah perjanjian. Mereka menggandar buah anggur katanya ya. Jadi mereka sudah melihat, sudah mengambil ya hasil daripada tanah perjanjian itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka berkata bahwa mereka tidak dapat maju gitu ya. Jadi kenapa mereka berkata tidak dapat maju? Karena memang mereka sedang berfokus kepada apa yang sedang terjadi gitu ya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang tidak ideal, maka panca indera kita ini otomatis bekerja. Yang pertama khususnya adalah mata ya. Mata itu melihat realita dan mata itu akan mengolah gitu ya, bahwa kita ini tidak mampu. Kemudian telinga kita akan mendengar hal-hal yang tidak baik, maksudnya hal-hal yang negatif. Kenapa mereka sampai berkata tidak maju? Berarti mereka mendengar banyak cerita tentang tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Nah, bagaimana dengan kehidupanmu hari ini? Ketika engkau diperhadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan harapanmu dan engkau mungkin berkata bahwa ya ini tidak bisa lagi dibantu gitu ya, tidak bisa ditolong ya. Banyak orang berkata bahwa misalnya penyakit ini memang mematikan dan tidak ada harapan untuk hidup ya. Terus kamu akan mendengar itu dan kita akan berkata bahwa ini tidak bisa gitu ya. Jadi bagaimana engkau memandang siapa dirimu di hadapan Tuhan? Ketika engkau memandang dirimu bahwa engkau anak Allah, engkau anak yang diberkati Tuhan. Ketika bangsa Israel melihat bahwa Tuhan yang besar itu menyertai mereka, bayangkan mereka itu keluar dari tanah Mesir. Ketika siang hari katanya kaki mereka itu tidak rusak ya. Bayangkan ketika kita berjalan di panas ya, 40 tahun mereka ya, kita nggak usah 40 tahun, kita coba sebulan aja deh atau seminggu, pasti sendal atau sepatu yang kita, alas kaki yang kita gunakan itu sudah akan rusak gitu ya. Dan juga panasnya matahari itu akan membakar tubuh kita gitu ya. Tapi mereka berkata bahwa pakaian yang mereka gunakan pun itu tidak lusuh. Artinya dahsyatnya penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, tapi mereka tidak menyadari bahwa dahsyatnya Tuhan itu yang sanggup membela kehidupan mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka hanya melihat bahwa ya Tuhan memang baik gitu ya. Tuhan itu ya memang harus, itulah tugasnya Tuhan memberkati gitu ya. Tapi bagaimana dengan kehidupanmu ketika engkau diperhadapkan dengan sebuah situasi yang tidak ideal? Mungkin satu rumah tangga di mana kondisimu sudah ya tidak dapat lagi ditolong kata orang ya. Engkau sudah ada di ujung untuk perceraian. Tapi apakah engkau mampu melihat Tuhan yang besar itu, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanmu? Nah, hari ini apa yang sedang kita pertahankan? Apakah kita mau melihat kepada kebenaran, bahwa di dalam kebenaran ada janji Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menyelesaikan semua persoalan kita, atau kita memilih realita hidup? Ya, hidup ini adalah pilihan. Hari ini saya menguatkan setiap kita, pilihlah kehidupan itu. Kristus itu sanggup menolongmu dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.